Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kembali kita melanjutkan pelajaran kita yang pada sore ini yang insyaallah berarti pelajaran yang ke-17 dan masih kita di halaman 13, yaitu al-auzan atau wazan-wazan dari fi'il sulasi mazid. Karena kembali kita ingatkan lagi, fi'il sulasi ada dua. Fi'il sulasi terbagi jadi dua, ada fi'il sulasi mujarrad, ada fi'il sulasi mazid. Mazid berarti dia tambahan, yang ditambah. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang ditambah. Jadi huruf-hurufnya ditambah. Kita ingatkan kembali, ada tambahan 1 huruf, ada tambahan 2 huruf, dan ada tambahan 3 huruf. Dan sebagaimana kemarin kita jelaskan, ada 2 kaidah, ada kaidah simai dan kaidah kiasi. Adapun fi'il sulasi mazid ini menggunakan kaidah kiasi, yaitu menyamakan. Nah, setelah kemarin kita sudah membahas yang pertama, tambahan hamzah kotok. Maka sekarang insyaallah kita melanjutkan pada tambahan 1 huruf yang kedua. Jadi dari sini ziyadatu harfin ke atas, tambahan 1 huruf. Terus ziyadatu tasydidin, tambahan tasydid. Nah, jadi tambahan 1 huruf yang kedua itu adalah tasydid. Al-waznu fa'ala. Jadi fa'ala pakai tasydid ya. Wazannya atau rumusnya adalah fa'ala. Jadi di sini tasydid di ain fi'il. Ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Fa'ala. Sebagaimana kita ketahui, tasydid itu berarti menandakan ada 2 huruf. Ini. Jadi aslinya itu fa'ala. Nah, fa'ala seperti itu. Makanya kita bilang tambahan 2 huruf. Nah, ain fi'ilnya ada 2 aslinya. Nah, tapi diganti dengan tasydid. Makanya apabila adik-adik baca Quran, itu tidak boleh ketika ada huruf tidak ada tasydidnya, adik tidak membaca tasydid. Atau ketika sebaliknya, ada huruf yang bertasydid tapi tidak dibaca tasydid. Karena itu berarti menambah 1 huruf ataupun mengurangi 1 huruf. Nah, makanya tidak boleh seperti itu. Kita ulangi, ziyadatu tasydidin, tambahan tasydid. Wazannya fa'ala. Al-mauzunu, mauzunnya atau contohnya adalah farroha. Mauzun atau contohnya adalah farroha. Farroha ini berarti artinya apa? Membuat senang atau menggembirakan atau membuat senang. Al-aslu, asalnya adalah fariha. Fariha yafrohu, berarti dia adalah bab 4. Nah, asalnya ini berarti sulasi mujarrodnya. Karena fi'il sulasi mazid ini berasal dari apa? Dari fi'il sulasi mujarrod. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang ditambah ini berasal dari fi'il sulasi mujarrod. Fi'il sulasi yang tidak ada tambahannya. Nah, ini dia asalnya fariha. Fariha yafrohu. Fariha itu kasru, yafrohu fathin. Kasru fathin. Berarti dia bab 4. Nah, fariha yafrohu. Nah, farroha tadi artinya membuat senang. Kalau fariha artinya senang. Beda. Nah, kalau fariha misalnya adik senang sama adik membuat senang, beda. Misalnya kalau membuat senang itu ya membuat senang orang tua. Nah, membahagiakan juga bisa. Farroha ini artinya membahagiakan. Jadi adik membahagiakan orang tua dengan tidak banyak main HP misalnya. Nah, kalau fariha ini artinya bahagia. Jadi ya cuma buat sendiri saja, tidak butuh
tidak butuh objek atau maf'ul, tidak butuh objeknya. Jadi kalau adik bahagia orang tua, nah ini kan nggak bisa. Adik itu bisa, yang bisa adalah adik membahagiakan orang tua, sama atau adik bahagia. Nah seperti itu. Jadi ketika kita tambah satu huruf ini, tambahan tasdid ini ada fungsinya, artinya pun jadi berubah. Nah, nanti kita mempelajari faedah-faedah dari penambahan huruf ini. Tambahan hamzah koto, apa faedahnya? Tambahan tasdid, apa faedahnya? Karena buat apa ditambah kalau nggak ada faedah? Nah, makanya itu nanti ada pelajaran tentang faedah-faedah dari penambahan huruf ini. Nah, fa'ala aslu asalnya farroha, al-mauzunu mauzunnya farroha asalnya fariha. Coba kita lihat. Nah ini dia. Fa'ala farroha fariha asalnya. Terus yang kedua, ziyadatu har di sini aja yang enak. Nah, ziyadatu harfin. Ziyadatu harfin. Tambahan satu huruf lagi. Ziyadatu alifin. Ini yang terakhir. Tambahan satu huruf yang terakhir adalah ziyadatu alifin. Tambahan alif. Jadi tambahi alif. Jadi ini bukan hamzah, bukan hamzah wasol ataupun hamzah kotok, tapi adalah alif. Karena dia di tengah. Nah, kalau hamzah itu dia di depan. Ziyadatu alifin. Ini dia mirip seperti hamzah wasol, tidak ada topinya. Tapi ini adalah alif karena dia di tengah, berbeda dengan hamzah wasol. Ziyadatu alifin, tambahan alif. Al-waznu, wazannya fa'ala, panjang. Fa'ala. Al-mauzunu qatala. Al-aslu qatala. Qatala yaktulu. Nah, berarti dia bab 1. Qatala fathu yaktulu domin. Fathu domin bab 1. Nah, tambahan alif. Wazannya adalah fa'ala. Al-mauzun atau contohnya adalah qatala. Artinya saling membunuh atau saling memerangi. Al-aslu asalnya adalah qatala, membunuh. Jadi beda kan artinya. Qatala ini artinya membunuh. Kalau ini artinya qatala, saling membunuh. Ingat beda. Kalau saling membunuh berarti A sama B sama-sama menyerang. Tapi kalau qatala cuma A saja yang membunuh B, cuma satu aja pelakunya. Adapun kalau qatala ini berarti dua-duanya pelaku, sama-sama saling bunuh. Qatala. Asalnya qatala. Nah, sama misalnya ardoa. Ardoa ini kalau kita mau jadikan seperti qatala bisa. Begitu juga sebaliknya. Qatala kalau mau dijadikan ardoa bisa. Misalnya ardoa kita mau ubah menjadi qatala. Nah, berarti huruf tambahannya dibuang dulu. Ini kan huruf tambahannya hamzah kotok. Dibuang, tinggallah asalnya. Asalnya apa? Rodoa. Rodoa ditambahin alif. Berarti bunyinya apa? Rodoa. Nah, jadilah rodoa. Jadi tambahi alif setelah huruf ro. Setelah fa fi'il tambahi alif jadilah rodoa. Begitu juga qatala. Kalau kita mau jadikan ardoa berarti diubah. Qatala ini dibuang. Dibuang apa? Alifnya. Dilihat asalnya adalah qatala. Qatala ditambahi hamzah kotok. Jadilah apa? Aktala. Jadi ardoa, aktala. Seperti itu. Nah, misalnya fariha, fariha. Kalau kita mau jadikan qatala. Nah, tinggal dibuang. Farroha ini kalau kita mau jadikan qatala. Tinggal dibuang tasdidnya. Dilihat asalnya. Asalnya adalah fariha. Fariha ditambahi alif. Jadilah faroha. Mengikuti qatala. Ingat harus sama. Walaupun ini fariha, ini qatala, beda kan harokatnya. Tapi kembali ke kaidah kemarin, ada kaidah simai, ada kaidah kiasi. Dan ini fiil sulasi mazid ini kaidahnya kiasi. Jadi harus menyamakan. Harus sama. Harus sama. Jadi harus mengikuti qatala. Makanya jadilah faroha.
Walaupun ini asalnya fariha, ini asalnya qatala. Tapi tetap harus sama. Begitu juga misalnya alima, alima ya'lamu, yang bab 4 itu. Alima ya'lamu, yang kasru fathin. Kalau kita mau jadikan qatala berarti jadinya alama. Seperti itu. Nah, dan insya Allah sampai sini pelajaran kita yang ke-17. Dan sebagai tugas seperti biasanya, adik hafalan ini tambahan dua huruf ini, tambahan tasdid dan tambahan alif. Jadi adik hafalkan pakai artinya. Jadi artinya tidak usah pakai arti. Jadi hafalkan bahasa Arabnya aja. Jadi dari sini ziyadatu harfin, ziyadatu tasdidin, ziyadatu tasdidin, al waznu, fa'ala, al mauzunu, farroha, al aslu, fariha, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adik buat contoh seperti farroha dan qatala masing-masing sama-sama 3. Jadi yang farroha 3, yang qatala 3. Dari fiil lainnya dibuat, disamakan. Ingat ini kaidahnya kiasi, harus sama. Ingat masing-masing 3 berarti kan ada 6. Nah, duanya ini kan masing-masing 3, berarti yang kedua pakai fiil sakit. Misalnya farroha ada 3, nah satunya pakai fiil sakit. Demikian juga qatala ada 3, satunya pakai fiil sakit. Nah, jadi duanya boleh pakai fiil sehat, yang satu harus pakai fiil sakit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.